Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah, ikhwan semuanya eh, bisa ketemu lagi walaupun secara virtual di kajian kali ini. Apa namanya? Eh, ini udah sampai mana ya? Maksudnya berapa kajian lagi nih? Insya Allah ini yang terakhir Ustaz di pekan ini. Oh, oh gitu. Berarti minggu depan udah ujian. Ujian sebenarnya masih kayaknya 2 pekan lagi Ustaz, Insya Allah. Oh, Pekan ini depan apa masih namanya? sebelum lagi Usbu, bagi Usbu Jadawin. yang bagi yang mengadakan. Iya. Usbu Jadawin. Oh iya, nggak Sebelum apa-apa. sebelum- Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, satu pertemuan lagi juga nggak apa-apa. Ya, nah ya, Ustaz. ikhwan. Ya, ikhwan ini apa nih? Anak jelasinnya pakai bahasa Indonesia ya. Lah Eh, Ustaz, ini muskilah. Lagi kurang ini. Lah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafaqatu zaujah. Ya, dari situ kan ya, dari situ ya, wa nafaqatu zaujah. Ya, tafadhal Ustaz. Kalau ada yang ini ingin baca, silakan. Baik Ustaz. Ya, tafadhal ada yang ingin baca, silakan. Nah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب Ya, من ya cukup. Nah, pertama adalah ini saya jelasinnya singkat aja ya. Wa nafaqatu zaujah al-mumakkinah min nafsiha. Jadi sebagaimana yang kita pelajari 2 minggu yang lalu ya, bahwasanya kalau nafkah itu kan terbagi jadi dua, 3 orang lah yang bisa dibilang wajib kita nafkahi. 3 golongan yaitu istri, orang tua ke atas, anak ke bawah, kemudian sama istri. Ya itu yang rojih menurut mazhab Syafi'i yang wajib dinafkahi. Nah kalau atas ke bawah itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu ya standar aja, udah standar. Artinya ya ya mungkin bisa dibilang primer aja. Ya kalau atas ke bawah itu ya apa eh, ya bil ma'ruf lah, bil ma'ruf ya, primer sama sekunder lah, primer sama sekunder. Artinya bil ma'ruf itu dengan standar yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, tapi dan itu syarat ketentuannya nggak sebanyak istri. Ya, syarat ketentuannya nggak sebanyak istri. Nah, kalau istri, nah ini pembahasannya agak luas nih nafkah istri ini. Satu, masalah pertama adalah
syarat istri wajib dinafkahin. Ya. Syarat wajib istri wajib dinafkahin. Nah, yang pertama adalah istri wajib dinafkahi itu kalau dia tamkin. Nah, itu istilah istilah fikihnya tamkin. Ya, tamkin. Apa itu tamkin? Tamkin itu berserah diri min nafsiha, berserah diri. Ya, berserah diri. Ini maksudnya ini langsung saja ya, ini namanya belajar fikih ya. Maksudnya berserah diri di sini adalah tidak nolak tatkala diajak berhubungan. Nah, itu maksud dari mumakkinah min nafsiha, ya, mumakkinah min nafsiha, tidak menolak dirinya, tidak menutup dirinya untuk berhubungan. Ya, kalau suaminya minta berhubungan, siap bos. Nah, gitu. Itu maksudnya tamkin ya. Itu maksud tamkin. Ya, menyerahkan dirinya, nggak nolak silakan. Itu namanya mumakkinah min nafsiha, mempersilahkan suaminya untuk berhubungan. Ya, seperti itu. Nah, itu syarat nafkah itu bisa wajib ya. Nah, makanya nih perlu diketahui nih kaidahnya nih, yang kaidahnya. Singkatnya dari kaidah yang kita baca itu, barang siapa yang malamnya istri itu menolak ajakan suami, ajakan berhubungan, yaitu maka paginya suami nggak wajib nafkahi. Ya, tatkala ada istri malamnya, saya ulangi, istri malam-malam ya diajak, itu ininya, timingnya tuh gitu, timingnya. Soalnya kenapa kebanyakan berhubungan itu kan malam-malam, kebanyakan berhubungan malam-malam. Nah, itu dalam fikih timingnya gitu. Tatkala si istri itu menolak ajakan, ya maka hari setelahnya itu maksudnya besoknya, maka dia nggak wajib dinafkahi, tidak wajib dinafkahi, ya seperti itu. Nah, ini saking saking besarnya ya, saking besarnya kewajiban istri kepada suami, yaitu tatkala suaminya minta yang seperti itu, ya minta berhubungan tapi ditolak, nah itu si istri jadi nggak wajib dinafkahi di hari itu sampai minta maaf. Ya, sampai minta maaf ini maksudnya sampai mempersilahkan kembali ya untuk berhubungan, ya seperti itu. Nah, soalnya dua-duanya wajib sih, nafkahin wajib, istri nafkahin suami, maksudnya memenuhi kebutuhan biologi suami itu wajib. Nah, tapi ternyata di fikih itu yang didahulukan kebutuhan suami, ya kebutuhan ini suami, ya seperti itu. Nah, tapi kalau udah dikasih jatah suaminya dikasih jatah, ya habis itu nggak dinafkahin juga sama si suaminya itu istri. Kalau sampai 3 hari itu boleh cerai istrinya, ya jadi azim ya, kedua hak ini sama-sama besar sekali, ya si istri haknya itu nafkah, nggak dinafkahin 3 hari aja boleh minta cerai. Ya. Nah, begitu juga kebalikannya, hak suami juga besar. Sampai-sampai kalau itu tidak dituruti, khususnya berhubungan itu tidak dituruti, maka nggak wajib dinafkahi. Ya, begitu juga nusyus. Nusyus itu selain ini. Nusyus itu misalnya membangkang istri, membangkang itu juga sama, nggak wajib dinafkahi. Seperti itu. Ya, tapi apa nasihat nasihat para ulama, udah jangan, kalau suami istri itu udah jangan banyakkan nuntut dari pasangan tuh, jangan banyakkan nuntut dan jangan banyak perhitungan ya. Udah eh, masing-masing saling memahami, saling memberikan hak aja, udah kita memberikan hak aja. Kalau nuntut hak ya, ya udah biarin, apa namanya, istri dan suami itu sebisanya mereka berbuat untuk pasangannya, yang penting kita ya semaksimal mungkin berbuat untuk pasangan, udah jangan perhitungan. Jangan perhitungan ya, ini memang fikih ini dibuat halal haram undang-undang ya, tapi ada namanya etika ya, ada namanya etika, yaitu perspektif masing-masing ya, perspektif diri masing-masing ya. Lanjut itu ya, itu udah kaidah tuh yang tadi Ana bilang ya.
Nah, ini dia bedanya nih istri sama suami, sama nafkah anak dan bapak. Wahiyah muqaddarah. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu apa namanya? Nafkah istri itu muqaddarah. Muqaddarah itu ada hitungannya, ada hitungannya. Kalau suaminya itu kaya, fa in kana zawju musyiran, kalau jadi kesimpulannya gini, kalau nafkah istri baik semua nafkah pun ya, semua nafkah pun itu tergantung yang nafkahin ya, yang nafkahinnya itu apa namanya pendapatan ekonominya itu seberapa. Ya, nah, fa in kana zawju musyiran, kalau suaminya itu kaya, maka dia wajib sehari itu ngasih makanan pokok dua mut sehari. Ya, dua mut sehari. Ya, jadi ini perlu diketahui nih ya, perlu diketahui. Satu mut itu berapa? Kurang lebih 6 on lah. Ya, digenapin lah. Apa apa namanya digenapin 6 on ya satu satu mut. Nah, kalau dua mut berarti 1,6 kilo ya. 1,2 kilo ya kalau dua mut. Nah, ini perlu diketahui. Jadi mudani di sini maksudnya makanan pokok, makanan pokoknya. Jadi tatkala suami ini kaya dan si istri ini makannya banyak, nah maka si suami wajib memenuhinya. Ya, batas maksimalnya 2 mut. Nah, ini maksudnya batas maksimalnya 2 mut. Ya. Nah, kalau ini boleh ditambahin kayaknya di sini nggak disebutin ya. Apa disebutin? Oh iya, ada disebutin setelahnya tapi. Nah, kalau suaminya ini miskin ya, menengah ke bawah. Nah, ini maka dia wajib ngasih makanan pokoknya, memenuhi kebutuhan makanan pokoknya sehari itu 1 mut. Ya, 1 mut yaitu 6 on. Ini untuk satu istri ya, bukan sama anak ini. Istrinya aja udah satu. Nah, kemudian kalau dia suaminya sedang-sedang saja, maksudnya ekonominya menengah, ya menengah, nah maka wajib memenuhi kebutuhan makanan pokok istri 1,5 mut. 1,5 mut berarti 9 on ya, ya 9 on. Nah, ini perlu diketahui, ini udah terlalu banyak ya, udah terlalu banyak. Kalau beras ya, kalau beras itu 1 kilo, apalah untuk satu orang ya, untuk satu orang bisa 9 piring ya, bisa 3 hari ya, bisa 9 piring ya, 9 10 piring bisa 3 hari makan 1 kilo. Nah, ini Allah alam bisawab, ini kayaknya ini Anda jelasin aja, ini kayaknya patokan fikih ini bukan beras kayaknya, mungkin bisa jadi gandum yang dijadiin bubur ya, atau biji biji pokok apa yang lain lah, pokoknya intinya apa, mas jadinya itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, makanya biji tersebut tuh rata-rata sehari orang butuh 1 mut 6 on ya, atau ini mungkin perempuannya patokannya patokan orang Arab lah, bisa jadi. Ya Allah alam, paham ya, terkopi ya teman-teman ya, ini relevansinya apa namanya, jadi itu, ini dari dulu di fikih, dari kitab-kitab yang abad-abad pertengahan juga udah gini. Mazhab Syafi'i itu kalau suaminya kaya, istrinya boleh nuntut makanan pokok sampai 2 mut. Kalau miskin 1 mut. Kalau sedang-sedang aja suaminya itu wajib memenuhi 1,5 mut. Ya, seperti. Nah, ini untuk makanan pokoknya aja. Makanan pokoknya aja. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang masalah lauk-lauk perlauk-laukan ya. Nah, ini min golibi putiha ya. Yang penting perlu diketahui aja ya. Itu kalau orang Indonesia itu 1 kilo itu untuk satu orang bisa 3 hari. Ya, seperti itu. 9 10 piring ya. 8 sampai 10 piring 1 kilo nasi beras ya, seperti itu. Wa yajibu lizaujati minal minal adami atau minal udmi, coba deh. Fadhal dibaca. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yajibu minal udmi wal kiswati ma jarat bihil 'adah. Wa in kana mu'siran famuddun min ghalibi qutil balad.
وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن Ya, كانت ممن ya cukup, cukup, cukup ya. Nah, tadi ya, tadi eh, kalau suaminya kaya, kalau suaminya kaya, ya itu yang wajib banyak lauknya aja. Nah, lauknya aja, berasnya, makanan pokoknya aja, beras ya. Nah, tapi kalau lauk dan kiswah, lauk dan pakaian, ya itu jarot bihil adah yang bil ma'ruf aja, bil ma'ruf, ya seperti itu. Ya, jadi kalau dia suaminya kaya, lauk dan bajunya bil ma'ruf. Maksudnya apa? Yang ideal lah, standar, standar ideal. Jadi di daerah situ tuh yang apa? Pakaian yang biasa, yang standar, yang umum ya. Pakaian yang umumnya apa? Pakaian umumnya apa? Jadi misalnya nih, misalnya set kalau lauk di sini ya umumnya precik kan, misalnya ayam itu udah umum sekali, ya umum umum sekali. Ya umumnya di sini maksudnya standar, bukan yang miskin ya atau yang ini. Ayam ya udah ayam seperti itu. Kalau baju misalnya apa, baju misalnya ya merek apa? Kalau baju ya pokoknya yang standar lah, yang paling ini. Kalau mungkin kalau kalau kita ya, kalau cowok Haramain misalnya. Kalau ini Haramain, Dafa, ya apalagi ya Syaka, terus apalagi itu yang satu lagi Asil, Asil. Nah itu kalau cowok ya, ya udah itu aja udah. Yang Asil ya itu kalau cowok, maksudnya kalau merek di cowok gitu. Kalau perempuan nggak tahu saya. Nah, wa in kana zauju mu'siran famudun min ghalibi qutil balad wa ma ya'tadimu bihil mu'sirun wa yaksuhu, wa ma ya'tadimu bihi al mu'sirun ya. Nah, kalau kalau si suaminya mu'siran tuh ya menengah ke bawah ya, ya maka wajibnya itu satu mud ya. Maka wajibnya satu mud. Tadi yang udah dijelasin ya. Wa ma ya'tadimu bihil mu'sirun. Nah, lauknya juga yang menengah ke bawah. Ya, jadi tergantung kondisi suaminya. Kalau bukan tergantung, kalau dalam masalah makanan, itu tergantung suaminya, Kalau suaminya orang kaya, orang 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 miskin, walaupun istrinya anak orang kaya ya, walaupun istrinya punya penghasilan gede, nah itu si suaminya wajib nafkahinnya nafkah sesuai kemampuan dia. Ya, tempe, tahu, ya sayuran, ya seperti itu. Nah, itu wa ma tadi mubihil mu'asirah. Wa yaksunahu. Ya, wa yaksunahu. Ya, coba Ustadz ini coba baca dulu dari nuskahnya dah. Ini nuskah saya kurang bagus. Apa yang tuh Ustadz? dari mana? Ulang dari wa in kana mu'asiran, Ustadz. Nah, Anda baca in kana mu'sirun Ustaz? Ya, Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa in kana mu'siran famuddun min ghalibi qutil baladi wa ma ya'tadimu bihil mu'sirun wa yuksawna wa in kana mutawassitan famuddun wa nisfun wa minal udmi wal kiswati al wasati wa in iya. kanat. Nah, iya cukup Ustadz, cukup. Nah, Cukup. Iya. Wa in kana mutawasiton, nah kalau suaminya sedang-sedang aja, setengah-setengah ya. Famudun wanis pun, nah, makanan pokoknya segitu ya, 1,5 mud. Wa yajibu laha minal udumi atau minal udmi wal kiswati al wasat. Nah, kalau ini dia makanya wasat ya. Wasat, wasat ya. Oh iya tadi belum dijelasin yang dipakai kalau suaminya menengah ke bawah ya, pakaian dan lauknya juga menengah ke bawah ya.
pakaian menengah ke bawah ya mungkin dasternya yang berapa, yang 100.003 ya, yang seperti itu kalau apa yang menengah ke bawah. Tapi kalau yang ini, yang dianya suaminya sedang-sedang ya menengah, ya dari kalangan menengah, maka lauk dan ininya juga menengah, ya seperti itu. Ya, ya lanjut Seth. Ya Nah, jadi pernah, ahsanallah. ya lanjut dah, lanjut dulu. Wain kanat. Kalau Ustaz, kalau ada ada Oh ya, cerita. ada cerita ya dulu presiden Nigeria, kalau nggak salah, lupa saya, presiden Nigeria tuh kalau nggak salah ya pernah bilang gini, kami itu kalau awal bulan ya makannya ayam ya, ya pokoknya presiden negara di Afrika, lupa kayaknya Nigeria atau apa gitu. Kami itu kalau awal bulan makannya makan ayam. Ya. Tapi kalau udah seminggu kedua kami makan apa yang dimakan ayam. Makan apa yang dihasilkan ayam. Makan yang dihasilkan ayam yaitu telur ya. Nah, minggu ketiga kami makan apa yang dimakan ayam. Kalau minggu ketiga apa yang dimakan ayam? Nasi ya, apa beras ya, biji-bijian ya, kadang cacing dan sebagainya. Tapi itu baru minggu ketiga ya. Minggu satu ayam, minggu kedua telur, minggu ketiga biji-bijian ya. Minggu keempat apa? Ya. Minggu keempat kami makan seperti ayam ya. Makannya seperti ayam, maksudnya nggak jelas apa aja dipatok ya. Seperti itu. Ya, lanjut Sat. Wa in kanat mimman yukhdamu misluha ya fa'alaihi ikhdamuha. Fa'alaihi ikhdamuha. Ya. Nah, ini berikutnya masalah pembantu. Masalah pembantu ini kita ngikutin standarnya istri. Nah, jadi tadi udah ya, masalah pakaian dalam mazhab Syafi'i itu masalah pakaian sama makanan kita ngikutin kemampuan kapasitas suami ya. Eh, Kalau masalah pakaian dan makanan. Nah, tapi kalau masalah pembantu kita pakai standar istri atau riwayat hidup istri. Nah, wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ikhdamuha. Nah, kalau si istri ini mimman yukhdamu mithluha, yang mana biasanya, yang mana dia orang seperti itu butuh pembantu. Misalnya yukhdamu mithluha itu misalnya karena derajatnya tinggi, ya derajatnya tinggi, ya banyak. Misalnya istrinya apa? Istrinya ya anggota apa, baru nikah misalnya. Baru nikah cuman istrinya udah terlalu ini. Siapa? Supervisor perusahaan. Ya orang kayak gini nggak bisa masak ya. Orang kayak gini nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Istrinya siapa? Istrinya ini kasus-kasus aja ya, banyak nih contoh. Istrinya siapa? Ternyata istrinya adalah penasehat DPR RI. Padahal masih muda misalnya. Istrinya siapa? Istrinya dosen. Yang seperti itu. Nah, yang kayak gitu-gitu, atau itu satu karena tingginya derajatnya. Kedua, atau memang dia dari kecil sudah dikasih pembantu sama orang tuanya. Ya. Nah, yang seperti ini maka suami ngalah. Suami harus menyesuaikan istri, yaitu harus nyewa pembantu juga. Ya paham ya. Dan ini ada dalam fikih Syafi'i. Jadi fikih Syafi'i itu salah satu fikih yang mengutamakan pembantu. Allah alam, mungkin Imam Syafi'i atau murid Imam Syafi'i kayaknya pakai pembantu ya. Tapi memang orang Arab mah rata-rata pakai pembantu ya, pakai pembantu. Nah, maka wajib kita apa namanya apa namanya menyewa menyewa pembantu untuk istri. Ya, apalagi khususnya istrinya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita benar-benar nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Kata Vicky, kalau kita benar-benar nggak bisa nyewa pembantu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya rezeki ya, ya pembantu sebulan misalnya ya 1 juta atau kurang, seperti untuk ngurusin rumah, ngurusin anak, seperti itu. Kita punya uang, ya seperti itu. Dan istri kondisinya seperti itu,
ya ali rutbah ya, ali rutbah, atau memang dia sudah terbiasa dikasih pembantu, maka kita wajib untuk mengadakan pembantu, ya seperti itu. Ala kulihal seperti itu ya. Nah, makanya makanya kalau ada pertanyaan, Ustadz, apakah pekerjaan rumah itu ya, sebenarnya kewajiban istri? Nah, ini saya sampaikan nih, ya sampaikan ke teman-teman ya. Sebenarnya ya itu ditafsir dua. Kalau dia derajatnya memang itu biasa apa? Biasa ngurus rumah, tidak terbiasa ngurus rumah. Kalau kecilnya itu pembantu terus atau status sosialnya itu tinggi, maka dia perempuan nggak wajib ngurusin rumah. Ya, seperti itu. Nggak wajib ngurusin rumah dan nggak wajib ngurusin suaminya. Ya, makanya dia wajib pembantu. Nah, tapi kalau andai kan dia memang wanita itu tersebut biasa-biasa saja, ya orang kampung, ya wanita santri, ya biasa aja gitu pada umumnya. Nah, maka dia wajib urusi urusan rumah. Ya, seperti itu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, seperti itu. Ya, beruntunglah alhamdulillah kalau orang Indonesia itu rata-rata ya alhamdulillah istrinya ngurusin semua ya. Seperti itu. Ya kalau budaya orang Arab enggak, ya enggak di ngurusin gitu. Ya seperti itu. Ya, lanjut Seth. Wa in a'sara أحسن ya الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. ya intinya kalau si suami itu asal di fase cerai berarti fase ya jatuhnya fase ya indal qadhi. Dan ada di buku nikah tuh ada di buku nikah itu kayaknya 3 hari juga dah. Kalau di buku nikah kayaknya 3 hari juga. Apa berapa? Lupa saya. Lupa. Yang penting ada. Tatkala suami nggak menafkahi, maka si istri berhak untuk meminta menggugat cerai. Ya. Tapi jatuhnya bukan cerai ya, jatuhnya fasakh. Ya fasakh. Ya. Nah, begitu juga asara bisodaqi qabla dukhul. Ya, begitu juga si suami, si suami itu nggak bisa bayar nggak bisa bayar sodak ya, mas kawin, tapi dengan syarat ya mas kawinnya mas kawin tunai, bukan kredit atau utang. Ya bisa jadi ya kan dia, tapi malu sih nggak pernah ada kasus ya kita dengar ada orang nikahin ya, nikah itu pakai mas kawinnya hutang, nggak ada kayaknya, semua pada bilang tunai. Ya, itu nah ini kalau ada mas kawin dia tunai tapi nggak dikasih mas kawinnya, nggak diserahkan, ya qabla dukhul. Nah sebelum dukhul, tapi ya sebelum dukhul, nah dia minta bang mana maharnya, nggak dikasih kasih tapi belum dukhul, ya belum dukhul, ya sehari 2 hari lah. Kalau kalau santri itu pengalaman, ya pengalaman banyak temen itu dan kisah-kisah itu, rata-rata dukhulnya itu paling setelah beberapa hari, ya nggak mungkin, nggak ada tuh yang dukhul langsung hari pertama malam pertama tuh, ya itu kalau kisah-kisah santri, kalangan santri ya seperti itu. Mungkin kalau orang umum mah langsung kayaknya. Kalau orang umum mungkin malam pertama langsung ini kayaknya, mungkin bisa jadi langsung dukun. Ya sudah, Allah alam bisawab. Nah, ala kulihal selama dia belum dukul itu sudah akad dan belum dukul, dan si suami belum minta belum ngasih ngasih mas kawin yang padahal tunai itu, nah maka si istri boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Ya, boleh minta cerai. Nah, kalau anda, maka boleh, tapi jatuhnya eh, nah kalau anda kan udah dukul maka jatuhnya hutang, ya ibaratnya jatuhnya hutang, ya
Jadi kalau andai kan belum dukhul, ya kalau andai kan belum dukhul, itu ibaratnya kalau orang dagang itu maksa. Yuk, kamu kalau mau ngasih apa namanya? Kalau kalau mau ibaratnya kalau orang dagang tuh, nih saya mau jual handphone ya, kamu bayar dulu handphonenya. Baru kamu bayar dulu uangnya. Nanti baru handphonenya saya kasih. Nah, itu analoginya gitu. Tapi kalau handphonenya sudah dikasih, ya seperti itu. Nah, itu maka jatuhnya hutang. Maka jatuhnya hutang. Nah, kalau hutang ya udah seperti biasa hutang hukumnya. Ya seperti itu. Paham ya antara kenapa kok boleh minta nikah, minta tolaknya itu, minta cerainya, minta pisahnya itu kalau andai kan dia belum ngasih mas kawin kontannya itu kalau sebelum duhul. Nah, kalau setelah duhul udah nggak bisa lagi karena seakan-akan dia udah tahu belum bayar kok diserahkan aja, ya ibaratnya diduhul aja kok dia rela gitu. Nah itu maka jatuhnya hutang ya. Ya lanjut Seth. Bab hadonah. نعم أحسن عليكم أستاذ. فصل في الحضانة. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه Iya, وشرائط الحضانة. نعم. iya cukup. Ya. Hadonah itu naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah. Jadi maksud hadonah ini adalah hak hak asuh setelah cerai. Ya, setelah cerai. Jadi kalau kalau anak masih kalau dia ibu bapak masih lengkap mah ya yang ngurus ya semuanya, yang ngur- yang ngurus semuanya. Ya kalau masih lengkap ya nggak cerai, ya yang ngurus ya ibu bapak, yang ngurus ibu bapak. Jadi kalau ada kata-kata hadona, itu berarti hak asuh setelah cerai. Ya nasallallahu afiyah, nasallallahu afiyah. Jadi itu maksud hadona itu hak asuh setelah cerai. Ya, nah wa idza faraqa rajulu zaujatahu walahu minha walad, ya fahiya ahaqqu bihadanatihi. Nah, kalau suami istri cerai, naudzubillah min dzalik, nah itu kemudian punya anak, nah maka yang wajib menafkahi anak tersebut masih orang tuanya, masih bapaknya. Walaupun udah cerai bertahun-tahun dari sang ibu. Nah, yang wajib ngasuh, yang wajib ngasuh anak tersebut adalah ibunya. Fahia ahaqqu bihadanatihi sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun. Ya, nasallahu afiyah ya. Kalau andai kan orang cerai itu pasti langsung berebutan hak asuh anak ya. Ya, wah, kisahnya udah banyak lah. Kisah orang berebut anak lah. Yang seperti itu. Ada yang sampai ke pengadilan, ada yang enggak. Ya, yang enggak sampai pengadilan juga bisa alot ya, bisa alot, ya bisa berantem, ya perang antara dua keluarga seperti itu. Nah, ya kalau sampai pengadilan ya banyak juga seperti itu. Eh, kalau sampai kalau belum 7 tahun dan suami istrinya kondisinya normal-normal aja, itu biasanya pasti yang dimenangkan adalah ibunya. Ya, dia cerai, anaknya masih 5 tahun misalnya. Ya, pasti persidangan lebih lebih walaupun persidangan umum ya, bukan agama ya. Itu pasti lebih menangin si ibunya. Ya udah anaknya dikasih ke ibu. Kalau kondisi ibunya normal-normal saja, ya nggak ada gangguan mental, nggak ada gangguan apapun ya seperti itu. Nah ini dikasih ke ibunya biasanya. Nah kalau dalam Islam kalau sudah 7 tahun lebih, nah ini dikasih hak milih si anak, dikasih hak milih si anak lah yang milih. Ya ini mungkin bedanya bedanya kementerian apa peradilan umum sama peradilan agama ya. Kalau peradilan umum itu kalau nggak salah anak itu nggak ada hak milih ya. 7 tahun 88 tahun kayaknya kalau pengadilan umum tuh patokannya balik kayaknya. Patokannya balik kalau nggak salah ya. Tapi kalau pengadilan agama itu patokannya bukan balik, patokan 7 tahun. Nah, jadi 7 tahun tuh dalam agama udah dihitung dewasa sebenarnya, udah mumayyiz dewasa di sini maksudnya udah bisa mikir. Nah dia milih mana terserah.
Kalau milih ibunya kasih ibunya, kalau milih bapaknya dikasih, diserahkan ke bapaknya. Ya, lanjut syaraitul hadanah. Ya. Nah, Tujuh Ustaz. syarat, tujuh syarat orang bisa jadi pengasuh. Ya, itu ada tujuh. Contoh Nah, silakan. ahsanallahu Ustaz. Wa syara'itul hadanati sab'un. Al-aqlu wal Ya, hurriyatu wad iya dinu tuh. wal Wadinu di sini iffatu. maksud wadinu di sini maksudnya ini ya, apa? Ad-dinu di sini maksudnya si ibunya ini muslim. Ya, ibunya muslim. Ya, kalau ternyata ibunya kafir, ya udah dikasih ke bapaknya. Ya, dikasih ke bapaknya. Seperti itu. Begitu juga iffah. Iffah. Di situ iffah ya Ustaz ya. Iffah. Iffah di Nah, sini iffah, maksudnya iffah. menjaga diri. Ya, menjaga diri. Ya, kalau ibunya nggak menjaga diri, nggak nutup aurat, ya kemudian ya gaulnya pergaulan bebas, ya nggak usah dikasih ke ibunya. Begitu juga amanah. Amanah ini maksudnya ya bisa dipercaya, amanah ya apa namanya bisa ngurus anak gitu, bisa dipercaya, nggak teledor, nggak ceroboh, ya seperti itu. Ya, ya lanjut Sir. Nah, wal iffatu wal amanatu wal iqamatu wal khuluwu min zawjin. Fa in Oh, ikhtalla wal minha. iqamatu. Wal iqamatu itu ya tadi ya, wal iqamatu. Wal Nah, wal iqamatu. iqamatu itu maksudnya si oh ya maaf maaf ikhwah, ini syaraitul hadonah yang ketujuh ini ya, itu kalau anaknya udah di atas 7 tahun, ya ya apa namanya, dia di atas 7 tahun. Ya kalau di bawah 7 tahun, ya itu nggak disyaratkan ini, udah ibu aja udah, ibu pokoknya ibu. Kalau anda kan di bawah 7 tahun, ini 7 syarat ini itu disyaratkannya bagi kalau anaknya sudah di atas 7 tahun, 7 tahun atau lebih, ya udah memayis lah. Nah maka syaratnya ini tadi yang saya bilang. Jadi kalau anda kan ibunya kafir gimana? Nah kalau dari awal sampai 7 tahun nggak apa-apa, walaupun ibunya kafir, ya seperti itu. Walaupun ibunya kafir, ya wasirku alamana. Nah wal iqamatu fi baladil mumayyiz. Wal iqamatu fi baladil mumayyiz maksudnya, wal iqamatu fi balad, wal iqamah maksudnya apa? Kalau nggak salah wal iffatu wal amanatu ya Sat ya. Wal wal iqamatu. Nah, Nah, iqamah di sini maksud pengasuhnya ini tinggalnya di satu kota sama anaknya ini. Ya, sama anaknya ini. Jadi misalnya qadarullah yang pengasuhnya ini pembantu ya, pembantu. Nah, pembantunya udah semua nih lengkap nih. Pembantunya udah semua lengkap, al-aqlu, al-hurriyatu, ad-dinu, as-sifatu, al-iffatu, maaf, al-iffatu, al-amanatu udah semua. Tapi wali koma tuh tapi pembantunya dari luar kota misalnya. Nah, ini enggak apa namanya? Enggak boleh. Ya, pembantu atau yang mau jadi haldonah, pengasuh itu harus dia tinggalnya di kota yang sama dengan si anak. Ya, dengan si anak. Supaya kenapa? Takutnya tatkala si pengasuhnya ini malam-malam tinggalnya di luar misalnya, ya anaknya misalnya sama kakeknya nggak bisa ngasuh misalnya, kakeknya nggak bisa ngasuh, nah itu bisa langsung OTW, OTW-nya cepet ya, si pembantunya ini OTW-nya cepet, ya paham ya, itu maksud dari pengasuhnya itu harus iqomah. Iqomah di sini harus satu kota dengan si anak, ya itu maksud iqomah ya, satu kota dengan anak. Lanjut Seth. nah, Ustaz. As-sabi wal khuluwu min zawjin. Wal khulu min zaujin. Nah, wal khulu min zaujin itu maksudnya apa? Si pengasuhnya ini perlu diketahui ya, kalau pengasuh itu diutamakan tuh perempuan, ya pengasuh ini diutamakan perempuan, ya walaupun saudaranya si anak, ya saudaranya si anak ini nanti dijelasin nggak ya, dijelasin nggak ya, oh nggak dijelasin ya. Apa namanya, siapa aja yang diutamakan untuk jadi pengasuh. Nah intinya kita baca syarat ketujuh dulu ya. Nah, Syarat ketujuh itu kalau bisa si pengasuh ini nggak punya suami, yang nggak punya suami. Soalnya kalau dia punya suami, sudah bersuami atau masih hidup, masih masih ada masih bersuami, itu
hak suami lebih besar daripada hak anak asuhnya. Ya, paham ya? Seperti itu. Ya. Itu dia kalau bisa. Fa in ikhtalla syartun minha saqatat ya. Fa in ikhtalla fa in ikhtalla syartun minha saqatat. Nah, kalau andaikan si salah satu syarat dari 7 ini nggak ada yang nggak tidak ada, maka sakotot. Sakotot di sini maksudnya eh, hilang kewajiban untuk hadonah. Sakotot di sini maksudnya al hadonah, wujub. Oh iya, jadi ini Anda belum sampaikan ya, belum sampaikan. Ini maksud dari syara'id di sini adalah syaraitul wujub, ikhwah. Syaraitul wujub. Nah, syaraitul wujub. Sebagian ulama mengatakan syaraitul wujub ya. Sebagian ulama kalau disyarah syaraitul istihqaq ya, syaraitul istihqaq. Intinya apa? Kalau 7 ini ada yang tidak ada, maka dia nggak berhak dan tidak wajib dan tidak berhak ya. Tidak wajib dan tidak berhak untuk mengasuh anak tersebut. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, siapa yang paling berhak untuk mengasuh si anak? Ya, ini satu, ibu. Ibu. Ya, setelah 7 tahun ya. Setelah 7 tahun itu ibu. Nah, kalau di atas 7 tahun, maksudnya kalau di bawah 7 tahun tadi ibu aja udah. Kalau setelah 7 tahun, nah dan ibunya nomor satu ibu. Kalau ibunya nggak bisa siapa? Kalau ibunya nggak bisa nenek. Ya, kalau nenek nggak bisa berarti kholah. Ya, kholah. Ya, kholah itu bibi-bibi ya. Ya, kalau nggak ada bibi, ya maka ini apa namanya? Saudara. Ya, saudara. Ya, seperti itu. Yang penting urutannya gitu, kebanyakannya perempuan. Nah, tapi kalau ada cowoknya, cowoknya. Jadi misalnya gini, ibu nih, ibu. Ibu nggak bisa ke bapak. Nah, bapak. Nah, kalau bapak nggak bisa, maka nenek. Kalau nenek nggak bisa, maka kakek. Ya, seperti itu. Nah, kalau kakek nggak bisa, maka bibi. Ya, nah kalau bibi nggak bisa, maka paman dari ibu. Ya, maksudnya cowok, cowok dari ibu yaitu khol. Nah, kalau khol nggak bisa, maka maka apa namanya? Saudara saudari perempuan. Kalau saudari perempuan nggak bisa, maka saudara perempuan. Nah, kalau saudara laki-laki, ya intinya derajat dulu, tapi setiap derajatnya itu dikedepankan perempuan. Tadi urutannya gitu, ibu nggak bisa bapak, kemudian bapak nggak bisa nenek, nenek nggak bisa kakek. Nah, kakek nggak bisa bibi nggak bisa paman. Nah, dari pihak ibu ya. Kalau nggak bisa berarti ibu apa namanya saudari lah perempuan. Terus sama kalau nggak bisa saudara saudara laki-laki seperti itu. Intinya urutannya di setiap setiap tingkatan tuh diurutin cowok cewek. Jadi seperti itu. Ya, sebenarnya kurang lebih itu aja yang ingin sampaikan. Alhamdulillah hatam ya bab hadonah. Silakan Nah, kalau Ustaz. ada yang bertanya, kalau penjelasannya kurang luas ya seperti itu. Tafadhol. Ustaz, jazakumullah khairan. Ikhwan ada yang bertanya, tafadhol. Langsung angkat tangan atau langsung buka mic. Tafadhol. Iya, ya. Tafadhol, Pak. Jarang-jarang nih. Biasanya langsung ada yang nanya. Nah, Ustaz. Mungkin karena persiapan ikhtibar mungkin, Ustaz. Oh, gitu. Ya, tafadhol, tafadhol. Ya, ya, insya Allah ini kajian terakhir ya, kajian terakhir ini mohon maaf. Ya, ini saya sampaikan banyak apa ya ketidaksempurnaan dari saya. Oh ya, ada yang nanya, tafadhol, tafadhol. Tafadhol, Ustaz Andi Ya, Fikri. ya, tafadhol. Apa Jazakallah khairan. Ya, Apaan? mau bertanya tentang apa muhadharah yang kemarin itu Ustaz, yang tentang apa namanya anak susuan itu, eh,
konsekuensi dari anak susuan itu apakah suaminya, bapaknya dari suami wanita yang menyusui itu juga termasuk ini mahram Ustaz, kakek dan neneknya itu, kakek dan neneknya, Oh, jadi atau ulang, ulang, boleh. mereka saja Jadi Ustaz. ulang. Ustaz, kakek dan nenek dari suami yang menyusui itu, dari wanita yang menyusui suaminya yang apakah kakek dan neneknya juga termasuk mahram bagi anak susuan itu? Kakek dari suami, kakek Iya, dari bapak susuan, gitu iya. ya. Nah, Ustaz. Kakek dari bapak susuan, nah itu termasuk eh, mahram apa enggak? Jawabannya iya. Ya, kakek dari bapak susuan berarti uyut ya. Uyut, moyang, moyang kalau di Sundanya mungkin dibilangnya uyut ya. Itu. Nah, itu mahram juga sama si anak. Gitu kan maksudnya ya. Si Fatimah, si Fatimah punya bapak susuan ya. Namanya Muhammad. Muhammad ini punya kakek, kayak gitu kan. Nah, kakeknya ini mahram buat Fatimah. Ya, jatuhnya moyang ya. Jatuhnya moyang. Nah, begitu juga saudaranya eh terus bitu tahriman kama bin nikah ya, nah begitu juga saudara dari suaminya, dari bapak susuan itu jadi paman, ammah, ya jadi paman. Jadi yang apa yang jadi mahram bagi si anak ini bukan dari jalur ibunya saja, tapi dari jalur suaminya ini yaitu dari bapak susuan ini juga jadi mahram. Nah, pertanyaan bagus ya. Ya. Paham ya Andi ya? Nah, Ustaz, kan Ustaz juga ini babul istimro saya bisa bertanya juga. Boleh, Eh, boleh. Anak pernah dengar Ustaz, istibro itu juga bisa di ini apa bagi wanita yang pezina ya Ustaz. Bagi zina kalau tobatnya itu ada istibronya Ustaz. Begitu ya. Nah, pernah dengar. Hmm, Allahu alam ya. Allahu alam. Allahu alam ya, seperti itu. Hmm, Alam ya. katanya kalau Allahu mau alam. tobat itu istibro dulu. Kalau Tobat, baru bisa dijelaskan mungkin baru bisa ada. menikah Ustaz. Baru oh ya afwan ya. Kalau mau menikah Iya. dia istibro dulu satu itu. Tobat. Allahu alam. Ya Allah alam. Belum belum pernah dengar. Kalau di logika kan sih masuk ya, masuk. Kalau dilihat ilahnya masuk, tapi belum pernah dengar sih ada fatwa ulama yang nasional atau internasional gitu yang bilang gitu. Maksudnya saya belum dengar. Ya, bisa jadi. Itu yang bilang siapa? Atau di kitab apa atau di Nggak pernah dengar fatwa Ustaz. mana? Ada Nggak pernah anak dengar. pernah dengar Ustadz katanya ada yang bertanya bilang Ustadz bagaimana kalau wanita pezina dia mau menikah bagaimana caranya gitu katanya disuruh Iya. dulu istibro dulu tobat dulu dengan istibro baru ya. Oh iya. Ya, mungkin kalau taubat dulu, kemudian mengkondisikan diri dulu, mungkin iya. Ya, istibro dulu juga bisa jadi. Ya Allah alam. Ya saya baru dengar, ya baru dengar. Masuk, ya. Ilahnya masuk pas, ya. Ya Allah alam. Ya, ya lanjut. Ya. Tapi apakah istibronya full sama kayak istibro? Ya, maksudnya apa? Maksudnya satu kali haid, ya. Terus kalau andaikan ini ya dia nggak bisa hamil ya 1 bulan, ya seperti itu. Allah alam. Ya. Hmm. Ya. Soalnya Ya, kalau kalau dimakin persis kayak Ibro, jatuhnya jadi kayak budak dianya. Ya, paham ya? Ya, paham ya Andi ya? Kalau andai kan kita bilang wanita iya. penzina itu pakai istibro, jadinya seakan-akan kita bilang dia itu budak. Ya, harus 1 bulan persis ya, atau 1 haid persis. Ya, seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau disuruh dia nunggu untuk lebih hati-hati rahimnya itu, ya, ya itu benar. Tapi kalau durasinya persis kayak istibro, nah itu Allahu a'lam ya. Itu soalnya masuk ke konsekuensi hukumnya udah seperti kayak budak dianya ya. Ya, kenapa kok nggak kayak iddah aja? Nah, nanti ada pertanyaan, kenapa kok nggak kayak masa iddah aja 3 bulan?
3 kali haid ya. Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, lanjut. Ustaz. Iya. Ya Ustaz, dia bilang begitu, Ustaz. Ustaznya bilang begitu. 1 kali haid kata. Hmm. Ya bisa jadi, Allah alam, tapi nggak tahu. Yang penting kalau ada ulama besar yang mengkiaskan, ya nggak apa-apa. Kita anggap kita jadinya qaulun mu'tabar lah. Ya, ada Jazakallah. ulama. Iya bisa ya. Allah alam. Ya, lanjut. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, Fadal, fadal. tadi yang masalah hak asuh anak, Ustaz. Kalau misalnya anaknya sudah lebih 7 tahun, Hmm. tapi bapaknya itu sudah nikah lagi, terus ibunya juga Hmm. sudah nikah lagi. Iya, Nah, itu berarti hak asuhnya jadi ke siapa, Ustaz? iya. Jadi gini, Sat. Selama itu nggak masuk ke pengadilan ya, nggak diangkat ke pengadilan, damai aja, udah damai. Ya. Damai itu maksudnya udah sepakat aja. Ya, misalnya 3 hari 3 hari, ya 3 hari 4 hari, misalnya 4 harinya ke ibu, 3 harinya ke suami. Ya cuman perlu ada catatan, kalau ibunya sudah nikah lagi, nah ini kompetensi dia sebagai pengasuh agak turun. Murajjihat ya, murajjihat maksudnya keunggulan si ibu untuk ngasuh anaknya ini jadi kurang kalau si ibu udah punya punya suami lagi. Soalnya kenapa hak suami itu besar. Ya, sedangkan ini anak bukan anak si suaminya. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi harus hadonahnya orang lain. Ya, kalau andaikan hukum asalnya, ini kalau bisa nggak direkomendatin ke ibunya karena sudah nikah. Ya, kecuali kecuali kalau si ibunya, si suaminya dia ini ridho. Si suaminya ini ridho. Ya, seperti itu. Suaminya ridho, ya udah nggak apa-apa, kamu ngasuh aja anak kamu. Nah, maka tetap nilainya jadi kembali lagi jadi kuat, boleh ngasuh lagi si si ibunya. Tapi ala kulihal kalau dia sudah 7 tahun, ya sudah 7 tahun, intinya gitu saat kalau nggak masuk ke pengadilan udah damai aja. Ya intinya gitu. Dan itu syar'i, syariat itu. Ya damai itu termasuk syariat. Ya nggak perlu ke pengadilan. Dah kita ini aja selama semua kedua pihak ridho. Udah di ibu 3 hari misalnya, di bapak 4 hari karena si ibu sudah nikah misalnya, atau 2 hari 5 hari. Karena kalau kalau bapak itu open, walaupun udah nikah lagi open tetap bias bisa ya, seperti itu. Ya terjawab satu ya, terjawab. Nah, Ustaz, syukran. Kalau dua-duanya nggak bisa ya udah lari ke yang tadi saya bilang, ke nenek, ke nenek ya. Kalau nenek nggak bisa kakek, kalau kakek nggak bisa ya paman, bibi, bibi sama paman. Ya kalau nggak bisa juga saudari. Kalau saudarinya udah tua, udah dewasa gitu. Ya, ya ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Kalau tidak ada, ikhwan semuanya, karena pamit ya untuk semester ini. Syukran, Ustaz. Mohon maaf banyak kekurangan Anas selama ngisi, ya tidak seperti offline ya. Kalau offline ya seperti nah kalau online ini yang mungkin banyak kekurangan, penjelasannya juga sekedarnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya ya kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu Jazakallah semester khair. depan. Ya ini nanti voting aja lah. Mau lanjut bab jinayat, bab bab kodo ya, pokoknya fikih pemerintah lah, atau fikih muamalat ya, atau fikih muamalat terserah. Ya, kalau Hmm. dilihat, kalau fikih muamalat secara urgensinya sih fikih muamalat ya urgensi. Tapi kalau secara serunya, seru dan jarang dibahas, yaitu fikih jinayat ya, fikih bernegara. Ya, fikih jinayat lah pokoknya. Soalnya kalau selain kuliah syariah ini nggak dapat ya fikih jinayat, atau dapat tapi sekilas. Ya, seperti itu. Ala kulihal terserah lah. Itu nanti semester depan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Nah, Ustaz, assalamualaikum insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Nanti diinfokan di grup lagi, Wah.